Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan menyimak ya aplikasi pemaparan aplikasi dari Putri Aulianti ya. Nah, judulnya bagus ya, Bafit Bandung Visit Travel. Nah, ini nanti bisa mungkin kerjasama dengan Dinas Pariwisata mungkin ya. Modulnya Ya, pada konten dan event wisata. Oh, ada juga event wisatanya. Oke, kamu nanti mulai dari apa yang melatar belakangi, lalu teknologi yang digunakan apa saja, dan diteruskan dengan demo aplikasi ya, semuanya ya. baik Pak. Oke, silakan, have your time ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aulianti Maudaruni. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan mengenai aplikasi saya, yaitu Bapek atau Bali Visit Travel, modul manajemen konten dan event wisata. Baik, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama itu latar belakangnya. Secara singkat, latar belakangnya yaitu memperkenalkan keindahan budaya melalui proyek wisata yang ada di Kota Bandung. Dan salahnya, bagaimana cara mengelola dan menginformasikan event-event yang ada di Bandung, serta bagaimana cara memfasilitasi penyampaian pendapat dari masyarakat mengenai event wisata. Tujuannya, membangun aplikasi pengelolaan konten event berbasis komputer untuk menyebarkan informasi seputar event di Kota Bandung dan wadah penyampaian pendapat terkait event wisata. Batasan masalahnya yaitu aplikasi ini berbasis web penjelasan kereta internet. Tambahannya untuk batasan masalah, di aplikasi ini juga tidak menggunakan Google Map. Kemudian untuk teknologi pendukung, yang pertama ada Sublime Text Editor, yang merupakan perangkat lunak text editor yang digunakan untuk membuat atau mengubah suatu aplikasi. Kemudian ada database MySQL, adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen berbasis SQL atau DBMS, yaitu database manajemen sistem. Dan terakhir yaitu ada bahasa pemrograman PHP Ini bawa atau apa ini ya? Hypertext Processor, adalah bahasa pemrograman web yang bersifat open source. PHP merupakan skrip yang terintegrasi dengan HTML. Kemudian kita langsung saja ke demo aplikasi. Ini adalah tampilan pengguna dari aplikasi saya. Jadi untuk tampilan awal, sebelum login, pengguna dapat melihat event dan artikel seperti di bawah tadi. Dan di sini dapat melihat komen-komen yang ada. Ini contoh komennya masih berupa random ya. Oke, bagus ya. Terus? Ya, kemudian kita langsung saja login. Sebagai siapa? Sebagai pengguna, user. Pengguna, oke oke, bagus. Oke ya. Nanti kamu Ya. jelaskan ya, misalkan coba back dulu, kembali lagi. Kenapa Pak? Back dulu sebentar, back. Nah, seperti ini ya. Ini halaman untuk login. Kalau masih belum punya akun, ada di sini fiturnya gitu ya. Oke. Oke ya, sip. Ini adalah tampilan halaman login. Bagi user atau pengguna yang sudah memiliki akun bisa langsung mengisikan username dan password di sini. Jika belum, maka bisa memencet tombol yang belum memiliki akun dan mengisikan data-data yang diminta. Oke, bagus. Kemudian kita langsung saja coba untuk login. Tidak banyak yang berbeda antara tampilan sebelum dan sesudah login. Yang membedakan hanya ada tambahan pengajuan event dan ada profil. Kemudian kita akan coba untuk menginputkan komentar pada salah satu event. Ini seperti ini. Ini adalah tampilan halaman event. Di event kita menampilkan lokasi, tanggal, dan general info lainnya. Kita coba inputkan inputkan komentar. Sebelum menginputkan
Setelah kita memberikan komentar, kita juga harus menyebutkan captcha sebagai salah satu sistem keamanan yang ada. Tapi harus dikasih tulisan ya, isikan captcha ini juga gitu ya. Oh, gitu ya, Pak. Iya, ada keterangan seperti itu. Oke, silakan terus. NDB O apa 0 tuh? Oh, atau nol. 0 AB ya. Iki B. Oh, Kurang salah. captcha ya, kesulitan tadi. Nah, ini juga ketika wrong captcha, komennya tidak hilang ya. Oke. Itu Z2, T, K, C, 2, Z, P. Z ya. Ini 2 sih, Kak. Oke, terus. Salah ya? Salah. Oke. Nah, ini adalah salah satu komentar yang berhasil diinputkan. Kemudian untuk pengajuan event di sini user dapat mengajukan event untuk diinformasikan melalui aplikasi. Kita contohkan saja. Ini tanggal submit. Kemudian setelah berhasil disubmit, maka akan muncul pemberitahuan event Anda telah diajukan. Oke, bagus. Selanjutnya, kita juga bisa melihat daftar event yang pernah kita ajukan sebelumnya di history. Nih, tampilannya. Kemudian kita akan langsung login sebagai admin. Karena kita login dulu. Ini adalah dashboard dari admin. Jika ada pengajuan event yang masuk, maka akan muncul notifikasi di sini. Ini kita klik saja. Di sini kita bisa approve maupun decline di aplikasi dari pengajuan event yang telah diajukan. Kemudian untuk contohnya kita pilih decline saja. Untuk decline, kita juga harus memasukkan alasannya kenapa kita menolak event ini. Benar, oke. Misalnya, event berhasil ditolak. Setelah itu, event tersebut akan muncul di bagian daftar event dengan status decline. Dan juga event-event dengan status decline ini tidak akan muncul di halaman pengguna, tapi hanya akan muncul di bagian history dari pengguna yang telah mengajukan event. Kemudian di sini kita juga bisa melihat informasi kontak dari user yang telah mengajukan event. Begini.
Kemudian di sini admin juga bisa menyampaikan artikel. Oh ya, biasa yang ngapain? Untuk gambarnya, ya, Oke, itu konten artikel ya, seni ya, budaya. ini kita klik ke upload. Oke, ini dia salah satu artikel yang sudah ditambahkan. Di sini kita juga bisa melakukan edit, melihat detail dan juga mendelete. Jadi kita edit artikel. Kemudian kita klik submit. Maka data Anda berhasil disimpan dan perubahannya menjadi seperti ini. Oke, data berhasil disimpan. Ada keterangan juga ya. Oke, Ya. nice. Di sini pun ada searching, ada pagination ada ya, pagination. Oh, untuk pagination Oh, ada ya. tidak ada. Bagus. Oke. Iya. Sip, sip, sip. Oke. Lanjut. Di sini untuk admin juga dapat melihat daftar akun, misalnya akun member, dan bisa menonaktifkan atau mengaktifkan member. Tapi ini belum otomatis secara aplikasi, jadi hanya dari admin yang bertindak. Jadi apabila ada ulasan atau komentar yang bersifat spam, di sini admin dapat mengaktifkan atau menonaktifkan akun dari member tersebut. Oke, oke. Kemudian admin juga dapat menginputkan kategori terbaru. Misal kita input kategori ini, kita save. Ini dia kategori yang berhasil diinputkan. Sekian presentasi dari aplikasi saya. Oke. Kalau ini tadi usernya ada admin dan ada pengguna ya? Iya. Oke. Kalau untuk pengguna tersebut nanti bisa ditaruh di bagian tahapan pengembangan bahwa bisa juga ikut selain memposting apa tadi berita ya? Memposting event, maka itu juga bisa diberi semacam penilaian, ada rating ya. Yang kedua ada feedback. Nah, sehingga ketika pengguna lain yang ikut melihat, nah itu bisa mana sih yang direkomendasikan gitu ya. Oh gitu. Berarti ini nambahin rating lagi, Pak? Bukan di tahapan pengembangan, maksud saya nanti masuk tahapan pengembangan ya. Ngerti? Oh. Nggak sekarang, ini kan udah selesai. Oh, Kecuali ya, kamu baik. pengen, ya nggak apa-apa. Biar nanti aja ya. Nah, yang kedua ada tadi rating, ada feedback, terus ada semacam inilah yang direkomendasikan gitu ya. Menurut user-user yang lain ya. Jadi ada semacam komunikasi antar user ya. Nah, termasuk juga saat menuliskan komentar itu juga perlu adanya semacam kita sebutnya lookup table ya. Kalau ada kata-kata yang tidak pantas, nah itu juga akan kesaring ya, akan tersaring sehingga tidak bisa dipublish. Oke, sehingga kalau misalkan dia terus-terusan lebih dari 2 kali atau 3 kali atau sekian,
maka akan langsung di-ban atau mungkin di blacklist sementara ya, atau dinonaktifkan sementara misalkan 3 hari gitu ya, karena melanggar ketentuan gitu. Ini bagus ya, Iya, bisa dimasukkan. kemarin Hmm? mau bikin seperti itu tapi masih belum tahu caranya, jadi masih via Ah, manual Gak apa, masuk menonaktifkan. ke berarti kan manual pun berarti ada semacam apa peninjauan dulu ya, tidak sembarangan dipublish kan ya, bagus itu. Iya, Lalu ini pakai metode pengerjaannya apa? Prototyping, waterfall atau waterfall. waterfall? Apa aja tuh? Ya, maksudnya Pak? Tahapan prosesnya apa saja? Oh, jadi yang pertama itu ada requirement definition, Hmm, yaitu penetapan fitur. Yang kedua oke. itu ada system and software design atau perancangan desain, perancangan sistem dan desain. Kemudian ada implementation and unit testing, itu proses implementasinya. Ya. Terus ada integration, integration and system testing atau penggabungan modul, dan tahap pengujian yang terakhir yaitu operation and maintenance, yaitu untuk maintenance aplikasi atau pemeliharaan. Oke. Bagus ya. Yang paling butuh effort banyak saat membuat fitur apa, Put? Yang butuh effort banyak, Hmm. ya. Berarti mudah ya? Enggak sih Mas, sebenarnya hampir semuanya bingung. Oh, semuanya. Oke, oke, oke. Bingung milihnya. Eh, Dan ini juga bisa jadi masukan di tahap pengembangan ketika pengajuan event itu juga melibatkan Google API ya terkait entah GPS atau mungkin Google Maps ya. Oh iya. Jadi di sini dia sehingga ketika orang melihat tempat tersebut lokasinya dia nanti bisa disuguhkan juga tentang rekomendasi ini loh di situ ada tempat penginapan, di situ ada terminal, di situ ada tempat Oh iya. ibadah, di situ ada pasar gitu ya. Jadi Oh apa UX-nya tuh dapat ya, user experience-nya itu dimudahkan nih katanya dia. Sehingga dia akan iya. berulang ya, berkali-kali dan kembali lagi menggunakan aplikasi ini. Oh iya, baik Pak. Untuk tahap pengembangannya itu ditambahkan lagi di laporan atau gimana? Bebas mau disaran boleh, nggak ditambahkan pun boleh ya. Yang penting menurut saya adalah wawasan untuk Putri ya. Ini kan kita diskusi nih. Iya. Nah, sehingga oh iya ya bisa ditambahkan seperti ini gitu ya. Ada juga pelengkapnya, Baik. gitu ya. Makanya ini saling diskusi ya, bagus. Dan kita akan share sehingga bisa jadi referensi. Nah, dan saya yakin rekan-rekan dosen, dosen pembimbing kamu juga akan menyusun aplikasi ini sebagai hak cipta dan Putri Aulianti Oke. pun disertakan nanti ya. Karena ini adalah karya ilmiah ya, produk ini Iya. ya. Berapa lama coba Oke, bikin baik. seperti ini? Berapa lama ya? Minimal 10 bulan nih kayak gini. Iya, lama sih Pak. Dari tahap pengumpulan data ya, survei dulu ya, Ngumpulin datanya. dikemas-kemas, dibentuk dia ya, dimodelkan Mm-mm. BPMN-nya, use case-nya, mock-up-nya ya. Coba Iya. lihat IRD-nya di sini, IRD. Oh iya, Maaf maksud saya database-nya ya, database-nya. tabung. Bafit ya, Tabung. Bandung Iya, Visit Travel, keren. ini sih. Ini. Oke ya,
Sip, sip, sip. Udah cukup. Nah, kembali lagi ke aplikasi. Oke, untuk lupa password ada nggak itu? Oh, tidak ada sih Pak. Tidak ada. Yang berikutnya, untuk aktivasi member sudah ada. Aktivasi member Iya, ketika dia registrasi, melalui email gitu ya Pak? ya, email atau OTP Tidak, atau hash apa, message authentication ya, atau mungkin lewat suara telepon, ada. nggak ada Pak. Bisa ditambahkan juga begitu ya. Oke, Ditambahkan melalui tahap pengembangan ya di Pak? tahapan pengembangan benar ya. Oke, jadi kamu nanti misalkan lanjut studi banyak wawasan gitu ya. Kenapa wawasan harus kita tambah? Karena ketika kita membangun aplikasi, ada kualitas aplikasi web tersebut yang harus kita evaluasi ya, kita ukur. Misalnya di mana metodenya 4.0 tuh 4.0 ya, web qual itu ada interaction quality gitu ya. Gimana tuh? Ada information quality, ada usability. Mungkin juga yang lain ditambahkan UID-nya gimana ya, UX-nya gimana gitu dan lain-lain ya. Oke, lalu Putri setelah membuat seperti ini, selanjutnya mau ngapain nih terhadap aplikasi ini? Belum tahu sih Pak. Kalau bisa, Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kalau dosen pembimbing kamu pasti akan membantu menyusunkan apa namanya hak ciptanya ya, dan ya. mahasiswanya pun pasti disertakan karena ini produk kamu ya. Kalau Putri sendiri belum tahu. Belum kepikiran Pak. Oke oke ya. Oke, ini dong sharing ya ke teman-teman yang sedang berjuang skripsi ya. Ya. Kata-kata motivasi apa yang bisa kamu sampaikan ke kita semua? Kalau kata-kata motivasinya, eh, walaupun berat, tapi pasti bisa terlewati kok. Tapi yakin ya, yang penting kita kerjakan ya. Ya, yang penting dikerjakan. Itu aja sih, Pak. Kalau lewati kan lewati ini kayak lagi Iya, film-film bukan FTV. menghadapi lah Pak. Oh hadapi. Kalau hadapi pun Iya, sama hadapi. Kalau nggak dikerjakan nggak selesai. iya tapi kuncinya ya tetap harus dikerjakan, jangan jangan cuma dianggurin aja. Oke oke. Sip ya, good luck. Ya, apa sih Pak? Bisa kita ini nanti ya. Oke. Itu aja dulu ya. Kita akhiri. Thank you ya. Mudah-mudahan Ya, bermanfaat untuk semua yang menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.